Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya waktu-waktu ini kita tetap ada di dalam kasih setia dan perlindungan serta kebaikan Tuhan. Sekalipun kita masih menyadari baik di luar ataupun di dalam berita-berita dan informasi tentang pandemi COVID-19 masih terasa kuat sampai hari ini, dan dampaknya terasa di semua sektor kehidupan. Seringkali disampaikan bagaimana pendidikan terdampak. Orang tua berperan menjadi guru, ya, pendamping hampir sepenuhnya karena guru hanya bisa memberikan tugas. Kemudian bekerja dari rumah. Orang-orang yang bekerja harian banyak yang mengalami PHK, kekurangan. Banyak juga yang terpapar sakit dan meninggal. Dan berita-berita menghiasi media massa maupun media lewat media-media yang ada di perangkat elektronik kita. Sehingga menebar rasa takut, menebar rasa pesimis. Dan dari semua itu muncul saudara satu dampak yang juga dikhawatirkan, yaitu adalah munculnya prasangka yang cenderung negatif. Beberapa orang berprasangka kepada pemerintah tentang kebijakan ini dan itu, PPKM dan lain sebagainya, menutup tempat, membatasi, bisa melumpuhkan penggerakkan roda perekonomian bangsa. Kemudian ada orang berprasangka jangan-jangan tidak mau divaksin, ya karena ditanam chip dan lain sebagainya. Banyak orang mencurigai virus COVID hanya akal-akalan kaum berduit, negara-negara adikuasa untuk menggiring situasi tertentu. Ada juga yang berpikir tentang politik dan lain sebagainya. Saudara, juga jumlah berita dari korban yang terpapar bahkan yang meninggal yang juga semakin menebar rasa takut. Saudara, mari sebagai anak-anak Tuhan percaya di hari-hari ini bahwa Tuhan masih ada dan sanggup menolong kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia menciptakan segala sesuatu, merancang segala sesuatu untuk sebuah rencana yang baik bagi anak-anaknya. Mari pegang janji Tuhan. Saudara, jangan sampai kita diimbas atau mengalami yang namanya prasangka. Sebuah survei oleh Newsweek pada sekitar beberapa waktu yang lalu menunjukkan statistik yang mengejutkan. Saudara, ternyata ketika seseorang mencari pekerjaan, ya, manajer atau pimpinan pekerjaan itu, ya, saudara, menerima surat lamaran kerja. Kemudian mereka meyakini pelamar kerja yang berpenampilan kurang menarik, sekalipun mereka memenuhi persyaratan secara fisik, saudara. Tetapi sulit bagi mereka mendapatkan pekerjaan karena kebanyakan orang atau pemimpin melihat dari penampilan mereka. 84% berkata bahwa atasan mereka enggan merekrut orang yang lebih tua meski memenuhi persyaratan dan punya pengalaman. 64% meyakini bahwa perusahaan seharusnya boleh merekrut orang yang berdasarkan penampilan. Namun semua itu merupakan sebuah contoh nyata dan salah satu sikap prasangka yang hingga berimbas kepada dunia pekerjaan. Hari ini ada banyak orang di PHK dan sulit mendapat pekerjaan. Saudara, lewat prasangka orang menilai kita. Lewat prasangka kita bahkan menilai kebijakan pemerintah dan segala yang terjadi. Mari tinggalkan prasangka karena prasangka adalah satu hal yang negatif, saudara. Prasangka mudah menular dan menjalar di tengah-tengah kehidupan manusia. Saudara, prasangka didefinisikan sebagai membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek masalah tersebut, atau sebuah tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan dengan prasangka adalah pendapat atau sebuah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu yang belum diketahui
belum disaksikan, belum diselidiki, bahkan belum terjadi. Saudara, prasangka apapun baik buruk dikatakan oleh definisi sejumlah pakar dan hampir semua mengatakan itu negatif dan cenderung tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saudara, mari sebagai anak-anak Tuhan kita jauhi prasangka. Saudara, Yakobus oleh pengilhaman Roh Tuhan mengajarkan dan menyampaikan tulisan-tulisan dalam Yakobus dalam keseluruhan yang berbicara tentang mengajar bagaimana anak-anak Tuhan jangan sampai berprasangka akhirnya menggunakan lidah, menggunakan pikiran, menggunakan hati, menggunakan kekuasaan, menggunakan kekayaan yang akhirnya akan membeda-bedakan orang, memperlakukan satu dengan yang lain tidak baik, yang menimbulkan kekacauan berlebihan. Maka saudara, mari kita belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk mengatasi prasangka daripada kita berpikir yang negatif, takut, dan akan bisa membuat kita semakin kalut dan tidak mengalami janji Tuhan tapi makin terpuruk. Tapi mari kita tinggalkan prasangka, raih janji Tuhan dan kita datang di dalam setiap doa-doa kita. Dalam Yakobus 5, saudara, mari kita lihat sama-sama dalam Yakobus pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-15, saudara, sampai yang ke-18. Bagaimana dengan indah Tuhan berfirman melalui doa kita, apapun bisa terjadi. Prasangka buruk bisa membuat kita mengalami hal buruk. Tetapi doa-doa yang baik, yang sesuai kehendak Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang mengalami kuasa dan lawatan Tuhan tanpa batas. Yakobus 5 mulai ayat 15, demikian sabda Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, inilah satu janji Tuhan. Lewat firman Tuhan ini, saudara, Tuhan ingin membangunkan kita. Tuhan ingin membangkitkan kita menjadi terang lewat yang namanya doa dan pengharapan di dalam iman. Doa dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman. Dikatakan orang yang sakit disembuhkan dan diselamatkan dari dosa mereka. Nah, kekasih Tuhan, mari kita belajar dari ayat-ayat ini. Di situ Yakobus memberi contoh tentang Elia yang seorang manusia biasa, namun saudara, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang pertama, mari kita lihat ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Saudara, kata bersungguh-sungguh berdoa, satu kata yang ditulis dari bahasa Yunani, proseke, yang artinya memang bisa diartikan bersungguh-sungguh. Tapi kata proseke menunjuk kepada sebuah makna bahwa doa itu berada atau ibadah itu berada pada satu tempat, waktu yang tepat. Di dalam setiap persekutuan-sekutuan ibadah baik di gereja, di rumah atau dimanapun. Hari ini ibadah dibatasi, saudara. Dengan PPKM kita harus tunduk. Dengan peraturan pemerintah dan gereja kita membuat keputusan lewat Bapak Gembala untuk ibadah online, streaming. Kita dari rumah masing-masing tetap bisa berdoa.
tetapi bisa ibadah. Kualitas ibadah kita, kualitas doa kita menurut ayat ini saudara ditentukan dari cara kita saudara. Menganggap kesungguhan, sungguh-sungguh atau tidaknya ketika kita beribadah atau ketika kita berdoa. Kalau di dalam Yohanes 4 saudara ayat 23-24 atau dalam mulai ayat 19, di situ dikatakan bahwa saudara ketika kita menyembah, berdoa, beribadah di hadapan Tuhan, saudara, kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan tidak terikat di gunung itu, tidak terikat di Yerusalem, tidak terikat di Bukit Gerizim yang merupakan penyembahan orang Samaria, tapi juga tidak terikat di Yerusalem di mana ada bait Allah di sana. Tapi waktunya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa orang yang menyembah Bapa, orang yang mencari Tuhan, orang yang berdoa sungguh-sungguh, sungguh-sungguh itu artinya akses mencarinya di dalam roh dan kebenaran. Saudara, Elia manusia biasa, tapi ketika dia memaknai dan mengerti kesungguhan dalam berdoa, dia dapat berkata hujan, tidak terjadi hujan atau kemarau selama 3,5 tahun. Dan ketika kemarau 3,5 tahun terjadi, dia berkata hujan akan datang, dan hujan datang. Kekasih Tuhan, hal ini tidak hanya dialami Elia atau hamba-hamba Tuhan. Ketika kita bangkit di dalam iman, dalam berdoa, kita akan mengalami apa yang dialami oleh Elia. Kata sungguh-sungguh atau prosuke berarti sebuah akses. Di dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 16 saudara. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, oleh karena itu kita bisa langsung menghadap tahta Allah dalam doa. Dan biarlah kita datang tanpa rasa takut, karena imam besar agung kita sudah berada di samping tahtanya itu, di mana kita akan diterima dengan kebaikan hati Allah. Dengan begitu kapanpun kita perlu pertolongan, kapanpun saudara dan saya perlu pertolongan, Allah akan mengasihani dan menunjukkan kebaikan hatinya kepada kita. Haleluya saudara. Saudara, itu janji Tuhan. Ketika kita berdoa dan menjadikan doa sebuah akses, bukan tempat main-main. Bukan hanya sekedar isapan jempol dalam waktu kita berdoa atau beribadah, sehingga kita nggak ngalami apa-apa. Kalau saudara benar-benar mau mengalami Tuhan, mari kita berdoa sungguh-sungguh. Ada beberapa anak Tuhan yang membiasakan bosan, dah lama berdoa. Saudara, suatu kali anak saya minta mainan, sudah besar sekarang saudara. Puji Tuhan, minta mainan, wah tiba-tiba sudah tahu macam-macam saudara, aplikasi dan lain sebagainya. Dia lihat, wah, dan kemudian minta pada papanya, "Pak, saya mau ini." Harganya lumayan saudara. Dan saya tidak punya uang untuk membelinya. Kemudian saya berkata berdoa. Cari Tuhan, Papa tidak punya uang untuk beli. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa memiliki. Ini yang saya tanamkan setiap hari. Besok dia minta lagi, "Mana Pak, kemarin saya sudah berdoa. Kok nggak datang-datang mainannya?" Saya bilang, berdoa lagi. Berdoa terus. Wah, bosan Pak katanya. Doanya udah mulai melerok itu secara matanya. Udah mulai gini-gini, udah gak jelas. Saya bilang, berdoa nak. Berdoa makin sungguh-sungguh sampai kamu menerima. Saudara, dia mungkin secara pemikiran gak mengerti. Tapi dalam hal basic saya percaya pemikiran cara atau iman yang kita tanamkan kepada anak-anak atau cucu kita sejak masa kecil akan membangun fondasi yang akan mempengaruhi memori mereka dalam jangka panjang di masa depan. Sangat penting apalagi di hari-hari yang sulit. Mungkin kita meragukan Tuhan sedikit, tapi jangan sampai suatu hari generasi kita meragukan Tuhan. Karena ancaman pengajaran sesat dan lain sebagainya bisa menggerus iman anak-anak muda di masa depan. Nah, kekasih Tuhan, seperti bagaimana saya mencontohkan anak saya. Terus dia akhirnya berdoa. Sampai hari ini memang belum dijawab, saudara.
karena baru beberapa minggu. Tapi saya tanamkan satu sikap ini, sungguh-sungguh berdoa. Berdoa adalah tempat yang memampukan kamu menerima dari Tuhan yang tidak bisa kamu terima dari Bapakmu. Saudara, mari kita belajar menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Jika hari ini Tuhan belum jawab, Tuhan menunda, mari tetap percaya. Pandang bahwa doa itu sebagai sebuah kehormatan. Kalau pahlawan, dia harus mati di medan perang adalah sebuah kehormatan. Dan itu dia lakukan. Kalau tentara mempertahankan NKRI, melindungi presiden adalah sebuah kehormatan. Hidup kita berdoa di hadapan Tuhan adalah sebuah kehormatan. Sampai pulang pun kita ke rumah Tuhan atau kita dipanggil Tuhan. Ketika dalam keadaan doa, kita adalah pahlawan iman yang berkemenangan di dalam Tuhan. Maka sebuah kehormatan ketika kita bisa bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan presiden, bapak wali kota, bapak gubernur, itu kehormatan yang luar biasa. Jarang orang mengalami itu, saudara. Dan ketika berjumpa pasti akan menganggap satu kebanggaan. Mungkin di foto ya, mungkin bisa 1000 kali foto dan bisa dibuat, dicetak, tempel di ruangan dan lain sebagainya. Saudara, apalagi terlebih Tuhan. Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah raja, Tuhan adalah Bapa kita, Tuhan adalah juru selamat kita yang memberi keselamatan kepada kita. Mari jadikan doa saudara dan doaku sebagai kehormatan di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi bosan, tidak lagi lesu, tidak lagi patah semangat. Tapi kita tahu di dalam akses itu ada mujizat, ada terobosan, ada pertolongan Tuhan. Tapi juga ada pimpinan Tuhan untuk kita makin lebih dibawa ke dalam kedewasaan penuh seperti Kristus. Saudara, doa juga merupakan sebuah pertukaran. Ya, jadi doa adalah akses, sebuah kehormatan kepada Tuhan. Tapi doa juga akses sebuah pertukaran. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Ya, doa Bapa kami, saudara, dalam Matius 6 ayat 9 dan 10. Mari kita lihat Matius 6 ayat 9 dan 10. Bagaimana doa Bapa kami diajar oleh Tuhan karena murid-muridnya bingung untuk berdoa. Nah, bingung untuk berdoa. Doa Bapa kami. Kalau sudah diminta tuntunan Roh Kudus, saudara akan lebih lagi berdoa dengan hikmat yang dari Tuhan. Dikatakan ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Di bumi seperti di sorga. Ada satu pertukaran, pergantian. Saudara, tadi saudara kata Prosuke menunjuk kepada salah satu sebuah tempat ibadah. Ada pertukaran tempat, bumi diganti sorga. Bagaimana saudara? Bumi adalah tempat fisik dan sorga adalah tempat rohani. Tapi saudara, dari semuanya itu kita bisa menangkap bahwa pertukaran itu hanya terjadi ketika kita mencari Tuhan, berlutut di dalam doa. Sekalipun tidak harus dalam doa-doa formal, saudara. Saudara selagi nyetir bisa istirahat berdoa. Saudara dimanapun bisa berdoa, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kapanpun. Dan di waktu kapanpun, sekejap bumi berubah menjadi surga. Hadirat Tuhan turun, damai sejahtera kuat menguasai kehidupan kita sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ketakutan dan prasangka buruk yang bisa membuat kita mengalami hal yang tidak baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa dengan posisi cara yang benar. Berdoa dengan permintaan yang benar karena doa merupakan pertukaran, saudara. Kehendakmu bukan kehendakku. Jadi berdoa kita juga belajar satu hal, bahwa kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Sekalipun kita bisa memperkatakan dengan iman, harus saudara. Tetapi harus diingat dalam memperkatakan iman apapun yang saudara minta dalam koridor kehendakmu yang jadi. Kekasih Tuhan,
Tuhan tahu dia tidak akan memberi saudara batu ketika saudara meminta roti. Ketika saudara meminta ikan, dia tidak akan beri saudara ular. Tapi ketika kita menunggu dan tidak sama seperti harapan kita, terkadang kita berbalik, salah berposisi. Tuhan kok beri saya ular? Tuhan kok beri saya batu? Padahal dalam pemikiran Tuhan, rencana Tuhan, Tuhan memberikan saudara roti. Tuhan memberikan ikan. Tetapi karena tidak sama kehendak kita dengan kehendak Tuhan, kita justru menganggapnya itu sesuatu yang lain. Tuhan tahu saudara, ular berbahaya bagi kita. Batu bukan makanan manusia, dia tahu. Tapi kadang manusia kita tidak bisa membedakan makanan yang baik dan yang buruk kalau tidak punya pengetahuan, ya kan? Kalau kita nggak punya pengetahuan gizi secara medis, dulu awalnya nggak tahu pengetahuan apa saja dimakan. Setelah dapat pengetahuan dari medis, dari kesehatan, dari berbagai sumber, kita bisa menjaga kesehatan dengan baik. Sama untuk tahu apa itu ular, apa itu batu, apa itu roti dan ikan. Tuhan, kehendak Tuhanlah yang tahu semuanya. Maka mari kita terus bersandar. Jangan sampai kalau kita mengubah arah kehendak Tuhan, kita ganti dengan kehendak kita, justru kita sedang memakan batu tanpa kita sadari. Maka akan banyak mengalami masalah lebih rumit lagi saudara. Yang hari ini punya masalah, ayo bangkit. Datang sama Tuhan, cari Tuhan di dalam doa. Jadikan doa sebuah kehormatan dan sebuah tempat pertukaran kehendak-Mu yang jadi dalam hidup saya. Waktu Bapak Ibu Saudara yang pernah keluar negeri, misalnya ke Singapura, saudara harus menukar uang rupiah saudara dengan dolar Singapura. Agar saudara bisa berbelanja, membeli, bertransaksi apa saja di sana. Kalau saudara paksakan dengan uang rupiah saudara tidak akan mendapat apa-apa. Harus suruh tukar dulu. Sama, doa kalau kita mau mengalami jawaban Tuhan, harus ada pertukaran kehendak Tuhan. Menggantikan posisi kehendak kita. Sehingga kita akan menjadi ilahi karena apa saudara? Karena kita melakukan kehendak ilahi. Kalau kita melakukan kehendak manusia, kita akan tetap manusiawi dan insani yang terbatas. Mari belajar merendahkan hati terus. Dan di mana ada pertukaran kehendak Allah dan kehendak dari kehendak kita, itu butuh penyerahan total saudara. Mungkin hari ini masih sulit melakukan, serahkan hidup kita sama Tuhan. PHK sulit ya, kekurangan sulit, sudah di tengah-tengah orang ya hari-hari ini saudara. Ya banyak yang istilah bercerita tentang bagaimana mereka mengalami kekurangan, kesulitan dan dampak-dampak perekonomian. Ya ada yang libur, kerja datang dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa orang yang bercerita, malah justru usaha saya ramai. Ada juga yang bercerita, di masa pandemi ada banyak yang di PHK saudara-saudara saya dan teman-teman. Saya sempat mengalami yang namanya gaji saya dipotong 25% mas. Selama 2 bulan. Tapi saya waktu itu menyerah dalam kehendak Tuhan. Dipotong 25% secara manusia bagi dia menyakitkan. Tapi waktu dia menyerah total, terserah Tuhan. Bahkan dia belajar memberi saudara waktu itu. Belajar memberi, belajar merubah cara berpikir tentang firman Tuhan dalam hidupnya. Beriman lebih sungguh-sungguh. Kehendak Tuhan biar jadi dalam hidupnya. Mengalami pertobatan. Nah akhirnya saudara, dalam setelah 2 bulan saudara, gajinya dinaikkan 2 kali lipat dari awal sebelumnya. Amazing. Dia dipercaya. Jadi kepercayaan bos padahal dia baru bekerja beberapa waktu. Masih muda, belum pengalaman. Orang banyak jadi iri sama dia. Tapi inilah perkenanan Tuhan. Jatuh kepada orang-orang yang mau bersandar, berharap, dan menukarkan kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, mari kita alami sama-sama sehingga kita menjadi umat yang berbeda. Menjadi orang Kristen yang berbeda di bangsa ini. Dan bisa menolong bangsa kita keluar dari pandemi. Lewat doa-doa kita doakan pertukaran kehendak Tuhan terjadi. Merubah keadaan bangsa ini. Yang dimana iblis sedang berusaha dengan berbagai cara. Untuk menghalangi rencana Tuhan. Tapi kita percaya rencana Tuhan
pasti digenapi. Saudara berdoa bagi keluarga, bagi pekerjaan, bagi tempat kerja saudara, bagi usaha saudara, bagi studimu, anak-anakmu dan lain sebagainya. Sehingga ketika terjadi pertukaran kehendak Tuhan, terjadi akses, maka lawatan Tuhan akan dinyatakan luar biasa. Nah saudara, ada seorang anak saudara yang berdoa saudara. Ketika dia berdoa saudara, tiba-tiba waktu dia berdoa dia sedang mengalami sakit. Waktu dia mengalami sakit kemudian dia divonis saudara sama dokter. Ya minta Tuhan sembuhkan, tapi dia malah divonis oleh dokter. Umurmu hanya beberapa bulan lagi. Ya, lebih baik kamu berbuat baik, beramal. Ya dikatakan, ya datang sama Tuhan lebih. Ya. Akhirnya dia saudara gunakan waktu vonis itu. Ya, tidak dia ngelokro, menyerah, aduh Tuhan. Tidak berprasangka buruk sehingga keadaannya makin buruk dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berdoa pada Tuhan sungguh-sungguh dan cari waktu yang terbaik dengan tekun, dengan setia. Dan kemudian Tuhan pimpin dia ketemu seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini dapat hikmat Tuhan berkata, "Nak, kamu menginjil, beritakan firman. Siapapun, tulis, kamu list, dan lain sebagainya." Akhirnya singkat cerita anak Tuhan ini kemudian dia pulang, dia mulai membeli buku catatan saudara. Dan dia tulis satu demi satu. Hingga tertulis 56 nama di situ. Saudara, dia berdoa minta kesembuhannya juga. Tapi dia lebih mengutamakan kehendak Tuhan. Saudara. Dia memberitakan Injil, memberitakan firman kepada jiwa-jiwa, kepada orang-orang ini. Nah kemudian memang benar. Beberapa bulan kemudian kondisinya makin memburuk. Tapi dia tidak dikuasai prasangka buruk. Karena firman Tuhan menguasai hati dan pikirannya. Dia dipenuhi dengan aku harus lakukan firman. Firman Tuhan hidupku, janji Tuhan ya dan amin. Dia sudah beri tempat aku di sorga. Dia sudah terima aku, dia Bapakku, dia pasti. Dia sudah selamatkan aku. Jadi pikirannya dipenuhi firman. Beberapa bulan itu kondisinya makin buruk-buruk. Dan akhirnya dia meninggal seperti yang divoniskan dokter. Ya kasih Tuhan. Tetapi dari hal cerita ini yang ajaib adalah ditemukan catatan atau notes buku catatan di balik kasurnya tempat dia berbaring setelah prosesi pemakamannya. 56 nama yang ditulis itu semua sudah menjadi percaya Yesus. Dan yang terakhir di hari kematiannya orang itu percaya Tuhan. Saudara, masih ada yang sanggup bisa kita kerjakan di waktu yang begitu terbatas. Kehendak Tuhan dahsyat atas hidup saudara dan saya. Dan Tuhan sanggup sembuhkan saudara yang sakit. Tuhan sanggup pulihkan saudara. Kalau saudara akan dipakai Tuhan lebih lagi, saudara juga harus berserah. Jika saudara harus mengalami maut menjemput, jangan takut. Pergunakan waktu yang ada untuk melakukan firman. Kita sudah ditanggung. Nama kita sudah dicatat Tuhan di surga. Lakukan yang baik, bahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan dari prasangka buruk. Apapun vonis orang kepada saudara, vonis saudara orang-orang di sekitar kita berkata yang negatif tentang dirimu, kita pegang janji Tuhan. Tuhan pegang kendali penuh atas hidup kita. Mari seperti Elia, saudara. Elia mengalami janjinya yang ajaib. Di dalam Raja-Raja, saudara, 1 Raja-Raja 17, ketika dia di sungai Kerit, Tuhan perintahkan dia. Sebelum akhirnya benar-benar terjadi kekeringan kemarau 3,5 tahun, bayangin sudah 3,5 tahun tidak ada hujan. Itu gagal panen di mana-mana. Zaman dulu agraris menjadi sarana bagi ketergantungan manusia. Ya, zaman sekarang masih banyak saudara. Ada media, ada bidang-bidang lain yang bisa menggerakkan roda perekonomian. Bukan cuma dari sektor agraris, sekalipun pangan memang ditentukan dari agraris. Tetapi saudara, Tuhan justru mengirimkan berkatnya lewat burung gagak.
satu hal yang ganjil. Satu hal yang ganjil terjadi dalam hidupnya. Tapi dia juga bergerak menolong janda Sarfat. Dia bergerak menolong janda Sarfat yang juga mengalami kekurangan, mengalami mujizat dari Tuhan di tengah-tengah krisis 3,5 tahun. Dia berdoa bukan karena dia sekali berdoa Tuhan jawab. Karena dia sejak kecil dia memelihara hidupnya terlatih disiplin dalam doa. Kalau enggak dia enggak akan diangkat jadi nabi yang benar saudara. Diangkat jadi alat Tuhan bagi jiwa-jiwa. Dia bersungguh-sungguh berdoa, tekun di dalam doa. Sehingga dia Tuhan kirim sesuatu yang mustahil untuk kehidupannya. Mujizat terjadi, dialami dan dia dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa Israel. Membawa pemulihan umat Tuhan. Sekalipun pada akhirnya kebanyakan umat Tuhan memilih jalan mereka masing-masing. Tapi Elia melakukan perkara-perkara yang besar di tengah krisis yang besar. Tapi dia percaya Tuhan yang mengutusnya, Tuhan yang menyelamatkannya, Tuhan yang dia percayai jauh lebih besar dari pandemi yang melanda. Mari kita percaya dan datang di setiap doa-doa kita. Jadikan doa-doa kita satu akses kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi hidup kita dan jiwa-jiwa. Sehingga masa-masa ini banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu cerita seorang anak Tuhan yang bersaksi dan bercerita bagaimana dia muda. Ya, dulu saya pernah mendorong dia, ayo buka persekutuan ya di sekolah. Dia tidak berani juga, tidak berani. Kemudian hari-hari beberapa waktu yang lalu sudah dia dikuatkan oleh Roh Tuhan. Dikuatkan di masa-masa sulit sudah. Dia ingin menguatkan banyak orang, baik orang yang percaya maupun belum percaya. Menguatkan hati orang-orang di bangsa dengan apapun akses dalam keterbatasan hidupnya. Kemudian dalam sebuah aplikasi saudara, ya aplikasi lewat Android, dia buka, dia install ya satu aplikasi dan kemudian dia buat chattingan-chattingan ringan saudara, chattingan-chattingan sederhana. Dia juga sederhana sekali, tidak punya kemampuan banyak tentang teologi, tidak bisa menguraikan banyak tentang firman Tuhan. Tapi ketika dia didorong Tuhan, didorong firman Tuhan di gereja oleh hamba-hamba Tuhan juga, dia bergerak memulai. Saudara, hasilnya banyak orang bergabung, mulai share, aku dikuatkan. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ketika kita taat, bergerak di dalam doa, melangkah di dalam kehendak Bapa, mujizat, terobosan, pertolongannya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mari rindu lebih lagi, haus dan lapar akan Tuhan dalam setiap doa-doa dan ibadah kita. Sehingga lawatannya terjadi, memulihkan, memberkati kita dan menjadikan kita berkat dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan dan berdoa. Jadikan doa akses sehingga bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Lawatan Tuhan boleh terjadi atas bangsa kita. Dan pandemi sekalipun harus masih terjadi jika diizinkan Tuhan. Tapi bangsa kita diproteksi, dilindungi, ditolong, bahkan diberi solusi untuk menjadi negara yang akan dapat bertahan dan memberkati banyak bangsa di tengah-tengah kesulitan.